Alhamdulillahilladzi bina'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalam ala sayyidi sadat wa ma'adinir risalat Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ala alihi wa sahbihi bin ayyarat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa alihi wa sahbihi wa sallam. Mabad yang kita cintai, kita muliakan guru kita bersama Al-Ustadzul Fadil Ustadz Abdul Wahab, matan Allah bituli hayati, kita doain panjang umur, sehat afiat. Begitu juga orang tua beliau, semua keluarga dan saudara-saudara beliau, dan kita juga para jamaah santri-santri beliau. Semoga Allah Ta'ala berikan kita semua ilmu yang manfaat dunia dan akhirat. Sebentar lagi kita akan menghadapi Idul Adha yang dikenal dengan Lebaran Haji. Pada mau haji enggak? Mau? Insyaallah tahun depan kita pergi haji. Ya, wukuf di Arafah itu jatuh pada tanggal atau biasanya 9 Dzulhijjah, ya, hari raya tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, di bulan Dzulhijjah ini ada amalan-amalan yang memang dianjurkan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama kita yang enggak pergi haji, maka kita disunahkan untuk berpuasa Arafah. Jika lebarannya Senin, maka puasanya hari Ahad, ya. Jadi kalau tanggal 10, ya, kita sudah diumumkan oleh pemerintah bahwasannya jatuh hari Senin, maka puasa Arafah tanggal 9. Ya. Sebelum tanggal 9 ada tanggal 8, ya, yaitu disunahkan juga kita berpuasa tanggal 8 dan tanggal 9. Tanggal 8 itu namanya puasa tarwiyah. Jadi tanggal 8 kita puasa, besok nih tanggal 8 hari Ahad tanggal 9, tanggal 10-nya boleh nggak puasa? Boleh diam aja. Boleh nggak puasa? Nggak boleh. Haram. Haram. Ya. Jadi ada hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa, yaitu salah satunya adalah hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Lalu kalau tanggal 11-nya boleh nggak puasa? Boleh. Nggak boleh juga. Ya, tanggal 10 nggak boleh, tanggal 11 nggak boleh, tanggal 12 nggak boleh, tanggal 13 nggak boleh, karena itu 3 hari namanya hari tasyrik. Juga hari yang tidak diperbolehkan atau diharamkan kita untuk berpuasa.
kita tahu nggak boleh puasa karena kita belajar ngaji. Orang-orang yang nggak ngaji mana tahu, ya. Jadi ya jangan lupa ya, kita berpuasa paling tidak tanggal atau puasa Arafah. Niatnya bagaimana? Ya, nawaitu ya nawaitu soma Arafah sunnatan lillahi ta'ala. Ya, begitu juga niat puasa tarwiyah besok. Ya, nawaitu soma tarwiyah ya sunnatan lillahi ta'ala. Jadi ya, gunakan ini kesempatan ya, karena datangnya cuma setahun sekali. Ya, apa untungnya orang yang puasa, kata Nabi, ya baik di hari tarwiyah ataupun di hari Arafah, itu akan diampuni dosa-dosanya yang kemarin. Ya, ya dalam riwayat ya 2 tahun ya sebelumnya diampuni, dan yang akan datang dijaga kita dari perbuatan-perbuatan dosa. Nah, para jamaah sekalian, ya kita pada waktu-waktu musim haji begini, ya apalagi pada saat di hari Arafah itu, ya hari yang memang ya mustajab, ya waktu-waktu yang mustajab, ya, kita banyak-banyak berzikir, banyak-banyak berdoa, ya kita minta sama Allah agar Allah Ta'ala berikan kita kemuliaan seperti kemuliaannya orang-orang yang wukuf di Arafah. Kemuliaan orang-orang yang wukuf di Arafah. Ya. Orang kalau mau pergi haji, nggak mesti orang itu punya duit, nggak mesti orang itu punya ongkos. Berapa banyak orang-orang yang punya duit nggak bisa pergi haji. Berapa banyak orang-orang yang sudah di asrama haji batal hajinya. Berapa banyak orang-orang yang tinggal di Mekah belum bisa pergi haji. Bayangin coba, orang tinggal di Mekah, kan semua ibadah atau manasik haji itu adanya di Mekah. Wukuf di Arafah ya di Mekah, kemudian mabit di Mina juga di Mekah, ya di Musdalifah ya Mekah juga, tawaf sa'i ada di Masjidil Haram di Mekah juga. Coba ya, semua-muanya ada di Mekah. Karena itu kita, kalau kita belum bisa pergi haji karena memang kemampuan kita, keuangan kita, banyak-banyak bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Kan kita suka lihat ada sinetron tukang bubur naik haji, betul nggak? Ya mungkin itu memang kejadian nyata, Ada banyak sebetulnya
Dulu Sayyidil Walid pernah bercerita di stasiun Manggarai, zaman dulu, zaman saya masih kecil, itu banyak sekali pohon asem, gede-gede, pohon-pohon asem raksasa, umurnya mungkin udah ratusan tahun, nggak bisa dipeluk, saking gede. Nah, setiap pohon asem itu, ya, itu di bawahnya mangkal tukang cukur. Jadi zaman dulu tukang cukur itu di daerah sana, mangkalnya di bawah pohon asam. Dia punya apa sih namanya, sen kecil, terus dilipat begitu supaya nggak kehujanan, kepanasan. Lalu saya di luar cerita, di depan atau di belakang, ya di depan pohon asam itu ada rumah seorang perempuan tua. Dia seorang janda, nggak punya sanak famili, nggak punya saudara. Dia mau pergi haji, tapi mesti ada pendamping, yaitu mahram. Pendamping namanya mahram, bukan muhrim, ya. Ini kita sering salah nyebut, ya. Lu jangan jalan sama tuh perempuan, bukan muhrim lo tuh. Salah. Muhrim itu orang yang berpakaian ihram atau orang yang sedang berihram. Orang haji pakai pakaian, ya, apa, yang laki pakai selembar, dua lembar, ya, kain. Itu namanya kain ihram. Pada saat dia sedang mengerjakan haji, itu namanya dia sedang, ya, bermuhrim, ya, berpakaian ihram, sedang melaksanakan, ya, manasik, ya, yaitu ibadah haji atau umrah. Lalu si tukang cukur ini didatengin sama tetangga depan nih yang punya rumah. Umpamanya di sini rumahnya, depan itu pohon asam. Panggil, "Bang, saya perlu mau bicara." "Ada apa, Bu?" "Abang mau nggak pergi haji?" "Lah, mau, cuma saya nggak punya duit. Saya yang ongkosin. Yang penting abang jadi pendamping saya, jadi mahram saya." Tuh, jadi nggak berangkat. Tukang cukur bisa pergi haji, ya. Mungkin ini tukang cukur ibadahnya, Masya Allah, rajin bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah saya pernah bercerita di sini, tetangga saya yang saya saksikan langsung, dia tukang ojek, 2 kali bisa pergi haji. Ini cerita tahun 2003 nih. Tetangga saya, Vespa PE kalau PS saya nggak tahu. Vespa-nya dijual lagi, nggak bakal cukup buat ongkos naik haji. Tapi ini si tukang ojek, dulu saya tuh tinggal di samping Masjid As-Solihin, Condet Raya. Jadi kalau sholat saya sering di masjid, terutama subuh.
Ali udah ada di samping masjid di pangkalan ojek. Tapi dia nggak sholat berjamaah di masjid. Tapi kalau waktu maghrib isya ada di masjid berjamaah, asal subuh nggak ada. Tapi giliran saya pulang dari masjid, keluar dari masjid, dia udah ada di pangkalan ojek samping gang saya. Jadi saya kalau mau ke masjid mesti lewatin depan pangkalan ojek ujung gang. Lama saya tanya, Bang Ali kok nggak sholat di masjid subuh? Sholat di mana ente? Oh maaf, aneh sholatnya di rumah Habib Umar bin Hud al-Attas almarhum. Siapa ini Habib Umar? Habib Umar seorang wali min awliyaillah. Di zamannya ada fotonya di sini. Nolino. Sampingnya Habib Salim bin Jindan, ya. Sampingnya Habib Salim, ya. Beliau kalau maulid di Cipayung motong kambing nggak banyak, cuma 1.000 buat kebuli. Itu zaman 30 tahun yang lalu, 35 tahun yang lalu itu saya perjaka. Ya kalau saya giliran maulid di sana saya berangkat sama teman-teman. Ini tempat masaknya 10 kali lipat dari ini. Ya, mungkin 50 kali itu. Gigirnya tuh 2 kali model saya masuk. Tahu nggak gigir? Beliau buat masak nasi kebuli. Tuh, bayangin itu. Habib Umar. Ini tukang ojek Bang Ali bilang, Habib, saya begitu Habib Umar bin Hud al-Attas pindah ke Condet, saya selalu sholat subuhnya berjamaah bersama Habib Umar. Oh yaudah, saya jadi gak penasaran. Lalu dia diputar-putar tasbih. Saya tanya lagi, ente lagi baca apa? Bang, oh alhamdulillah, gue dapat 2.000 sholawat untuk Rasulullah. Pagi-pagi buta tukang ojek sholawatnya udah 2.000. Kita berapa hari ini? Jangan tanya. Kalau nggak ada majelis, ya di tempat ini kita jarang sholat. Asmaul Husna selesai. Dia bilang begini, Habib, sewaktu Habib Umar bin Hud al-Attas masih hidup, saya minta doain. Saya bilang sama Habib Umar, Habib, doain Ali, Habib. Ali pengen pergi haji, pengen cepat pergi haji, tapi Ali mampu lulus, mampu lulus. Ya, ada duit. Kata Habib Umar, Ali, ente baca dia setiap hari, jangan kurang 4.000 sholawat buat Rasulullah. Makanya saya tiap hari baca Habib. Alhamdulillah, mulai dapat 2.000, punya 2.000 lagi. Dapat seminggu
Bang Ali datang ke rumah saya. Begitu datang mengucapkan salam, ketemu saya langsung ngegeruk, nangis gegerungan. Dipelukin saya, diciumin pipi saya kanan kiri. Saya terus terang aja rada enak. Bukannya dalam hati saya, bukannya saya tak kasihan dia lagi nangis. Cuma ya namanya orang lagi sedih. Masa kita pengen omelin. Saya diciumin, saya sambil nangis. Dalam hati aneh nih orang kesambet, apa diumur pinjol. Pinjol, benjol. Ini kisah nyata. Selesai, begitu dia nangis, dia udah berhenti, dia bilang, Habib, alhamdulillah Habib, saya mau berangkat haji. Saya ada yang ongkos, Habib. Ada yang berangkat, tuh Habib. Travel yang ada depan masjid. Memang saya tahu situ ada travel depan masjid. Travel baru. Habib, nanti Habib datang. Saya undang Habib untuk bisa ceramah ya dalam acara ratib haji. Ratib haji di tempat saya. Habib yang datang ya. Insya Allah saya datang. Lalu kita ngobrol-ngobrol, saya berpesan sama Bang Ali nih, Bang, kalau nanti ente sampai di Mekah, ente sampai di Arafah, ente sampai di Mina, ente sampai di Safa Marwah, ente sampai di Hijri Ismail, ente berada di Maqam Ibrahim, ente berada di Mu'tazam, ente berada di Sumur Zamzam, ente berada di Rawdah. Ingat Bang, minta sama Allah setelah ente minta apa yang ente mau, ente minta ya Allah jangan jadikan kedatanganku ke sini kedatangan yang terakhir. Kembalikan lagi aku ke sini ya Allah bersama istriku, bersama anak-anakku, bersama saudara-saudaraku, bersama guru-guruku. Ingat itu doa. Ya, Habib, saya mau datang. Tahun depan datang lagi ke rumah saya, ngundang lagi mau berangkat haji. Hebat ya? Hebat ya? Dia bilang, Habib, berkat doanya Habib ajari. Sekarang saya mau berangkat lagi sama istri. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuh, mau berangkat lagi sama istri. Saya tanya, dia ongkosin lagi? Iya. Gratis? Iya. Orangnya siapa? Itu lagi, bos travel itu, depan masjid. Kebetulan saya punya travel, seorang Habib, ya, seorang Habib. Luar biasa. Dalam hati baik banget tuh Habib ini. Saya bilang kalau belum mati jangan dikuburin.
Masya Allah. Ya, berangkat dia mobil. Tuh lihat modalnya, salawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Biar yakin kita. Ya, salawat biar yakin. Nah sebaliknya, dulu saya di Madinah masuk tahun 93, itu belum akhir 93 itu masih alam arwah itu. Ya. Ada sebagian masih belum akhir sebagian. Tahun 95 itu ada kejadian di Jakarta, di asrama haji Pondok Gede. Kenapa? Ada beberapa ribu jamaah haji yang sudah siap mau berangkat. Ini udah ada di asrama haji di Pondok Gede, udah ada di asrama haji Pondok, nggak bisa berangkat, nggak bisa. Tertunda. Kenapa? Karena awet tulis daftar tunggu. Coba. Dari kampungnya udah dipasangin, udah diazanin. Betul kan? Udah diazanin, udah dihormatin, udah tangis-tangisan. Apalagi di kampung, wah elah, udah pakai pawai ya kali. Oh ya, udah dipikir lah, udah ditangis-tangisan, atau tidak jadi berangkat. Coba, mukanya kotor gimana dia betul? Malu kan? Malunya yang nggak tahan, ya, yang nggak tahan malu. Bayang. Sebaliknya juga, saya di luar pernah cerita bahwa dulu ada murid beliau namanya almarhum Kiai Haji Ahmad Murki, pondok pesantren Al-Wataniyah, berapa ya, lupa saya. Rumahnya dia, kampungnya namanya Rorotan, kandang sapi. Kampungnya nama kandang sapi, tapi kalau kata Walid lah kandang bola sapi. Ya. Beliau Kiai Ahmad Murki akan bawa rombongan haji tiap tahun, punya KBIA, bawa sekian puluh orang, ya, sekian puluh orang, 100 orang lebih. Begitu sampai di Mekah, beliau kota pertama yang punya tempat tinggal atau apartemen, kebetulan seorang wanita warga negara Indonesia, orang Indonesia, tapi suaminya orang sana, suaminya orang Mekah, orang Saudi. Datang menemui Kiai Murki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiai, saya mau minta tolong sama Kiai. Bisa enggak? Oh, apa yang bisa saya tolong? Kata Kiai Murki. Saya mau ngomong 4 kata. Keluar Kiai Murki dari kamarnya. Kemudian bicara dengan ini perempuan yang kebetulan ditinggal mati sama suaminya. Lalu si wanita ini mengatakan, Kiai, tolong bantu saya. Apa yang bisa
saya bantu. Insya Allah saya akan bantu. Kalau saya bisa, kata Kiai Mudi. Ada apa? Perlu bantuan apa Bu Haji? Kiai, saya minta tolong sama Kiai. Badalin haji suami saya. Bikinin badal haji buat suami saya. Badal haji itu ya adalah ya orang yang sudah meninggal belum pernah pergi haji, belum pernah pergi haji, maka bisa ya seseorang yang sudah pernah melaksanakan haji untuk menggantikan almarhum tadi melaksanakan ibadah haji yang pahalanya untuk almarhum, untuk orang yang meninggal yang belum pernah pergi haji. Ini paham nggak? Jadi suaminya ini ibu orang Mekah, asli Mekah, hidup di Mekah, belum pernah pergi haji. Padahal nggak berongkos, nggak sampai ke Mulki terheran-heran dan bertanya, Bu Haji nggak salah, benar suami Bu Haji belum pernah pergi haji, betul. Suami saya selama hidupnya belum pernah melaksanakan ibadah haji. Meskipun suami saya setiap tahunnya kerjanya di maktab haji nomor sekian. Tuh. Nah di sini ya kita ambil hikmahnya ya. Jadi yang namanya haji dan umroh itu adalah panggilan, undangan dari Allah. Makanya kalau ada orang mau berangkat haji, bikin ratiban, kita diundang, datang. Tetangga kita, saudara kita, pulang haji, kita ngapain? Minta oleh-oleh apa minta doa? Minta oleh-oleh berdoa. Jangan ngarepin hadi, tapi yang kita harapin doa. Kenapa? Kata Nabi, salah satu doa yang mustajab adalah dakwatul haj hatta yarji'a. Doanya orang yang pergi haji sampai dia pulang. Bayangin, dari mulai mau pergi haji itu doanya udah manjur. Doanya udah belum lihat Ka'bah. Doanya udah manjur. Dipaham nggak manjur? Gopur. Apalagi udah pulang. Masya Allah. Ya. Jadi jangan otak kita teman pulang haji oleh-olehnya. Ada dikasih terima, nggak dikasih nggak apa-apa. Ya. Yang penting kita didoain. Itu yang paham. Jelas kan? Nah, buat kita yang nggak bisa pergi haji, bagaimana supaya dapat pahala haji? Ngaji. Orang yang ngaji nih dengar satu hadis saja. Kata Nabi, man hadara majlisan wa fi dzikra haditsin min hadithi
faka'annama hajja mi'ata hajjin mutaqabbalah. Hadis ini saya dengar dari Sayyidil Walid. Sayyidil Walid mendengar hadis ini dari Profesor Dr. Muhammad Muslim Al-Habib Abdul Qadir, Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir, ya, belum pergi, mau dino, ya, ini teman-teman untuk sebenarnya Habib bukan masyhur. Nabi kasih tahu siapa orang yang hadir di satu majelis, dia dengar satu hadis daripada hadis junjungan kita Nabi besar Muhammad, maka sama saja dia mendapatkan pahala 100 pahala haji yang hajinya diterima oleh Allah. Luar biasa. Ya. Makanya yang namanya pahala disembunyiin sama Tuhan, enggak ditampakin. Kalau kita nih yang ngaji sekarang nih, ente ditampakin, dizohirin, pahalanya berupa sembako, ya, ente dapat satu kontainer. Kira-kira ini sekampung penuh nggak? Nggak usah repot-repot deh. Kalau dikasih, ya, atau diumumin yang ngaji dapat sembako senilai 100.000, penuh nggak? Bukan penuh lagi, otaknya bukan ngaji, otaknya sembako. Tapi kita memang bukan otak sembako, betul nggak? Karena pahala nggak dizohir, kita tahu, kita yakin bakal dapat pahala, kita yakin bakal dapat pahala. Nah, orang-orang yang menganggap pahala kecil ini segala macamnya ini, tapi nanti ini pahala demi pahala kita bakal dapat. Satu diantaranya apa? Dengar hadis Rasulullah. Orang pergi haji, emang ente pikir biayanya kecil? Yang murah mah haji pemerintah. Berapa sekarang? 60 juta? Saya nggak tahu deh, saya nggak pernah lewat sana. Ya, 40-an. Ya, 40. Ya. Buat orang yang nggak punya duit 40 besar, 40 juta besar. Tapi kalau mau nyaman, haji WNH plus. WNH paling murah 200 juta, paling murah. Tapi apakah hajinya diterima? Belum tentu. Emang semua orang berangkat haji, hajinya jadi mabrur, hajinya makbul? Diterima semua amal ibadahnya? Belum tentu. Tapi kita ngaji dengar satu hadis, dapat 100 pahala haji yang diterima sama Allah Subhanahu. Ini adalah bagus. Karena itu biar mantap kita punya hati. Kita ngaji bukan untuk A, B, C, enggak. Buat kesenangan hidup kita di akhirat. Jelas? Nah, ayo, ya, mudah-mudahan, ya, dengan berkat sholawat kita, ya, dengan berkat besok nih kita puasa Tarwiyah, puasa Arafah, ya, Allah Ta'ala berikan kita kesempatan, ya, tahun depan atau tahun berikutnya, selagi kita masih sehat, masih kuat, bisa pergi haji dan umroh. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman
الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalul ma'bud Tuhan wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah وصلنا إليك بالحبيب قد حاجاتنا كريم